Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu. Kata-kata ini adalah teguran Tuhan. Kata-kata ini merupakan keterus-terangan Tuhan kepada orang-orang percaya yang awalnya percaya pada Tuhan, tapi Tuhan berkata begini, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah engkau dari hadapanku. Kamu semua pembuat kejahatan. Ini Tuhan katakan terjadi di hari terakhir, yang memang semuanya terlambat. Tidak ada pintu terbuka kesempatan memperbaiki diri. Udah telat gitu loh. Teguran itu datang keterus terangannya. Aku tidak kenal kamu, enyah kamu pembuat kejahatan. Dan saya berdoa lewat firman Allah, pengajaran ini membuat kita mempersiapkan diri. Kita sadar bahwa setiap hari kita memang mesti memperbaiki diri kita. Jangan teguran datang itu nanti pada hari terakhir. Semuanya telat. Kita baca ayatnya saudara ya. Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-22 dan 23. Saya akan baca di ayat yang ke-22. Lalu kita semuanya ada dan saya baca di ayat 23. Saya baca ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 22, begini kata firman. Pada hari terakhir dikatakan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mari sama-sama kita baca di ayat 23, 2 dan 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya ingin baca ulang sekali lagi ayat ini supaya kita punya pemahaman yang baik dari dua ayat yang barusan kita baca. Saya ulang sedikit ya. Perhatikan di ayat 22, saya baca begini kata firman. Pada hari terakhir, itulah pada waktu hari kedatangan Tuhan. Pada hari terakhir disebutnya banyak orang. Garis bawahi kata atau kalimat banyak orang. Bukan sedikit orang saudara, tapi banyak orang. Catat baik-baik bahwa pada hari terakhir akan terjadi banyak orang dikatakan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini berarti orang-orang yang dipakai Tuhan bernubuat. Ini pelayan-pelayan Tuhan. Jangan-jangan ini juga golongan dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta gembala juga yang bernubuat saudara ya. Bahkan dan mengusir setan demi namamu. Ini mungkin orang karismatik saudara ya. Ini golongan Pantekostal mengusir setan. Hei setan, pergi dalam nama Yesus. Udah punya karunia ini. Sudah punya kuasa dipakai Tuhan luar biasa. Mengusir setan pakai nama Tuhan. Dan dikatakan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jelas ini orang-orang yang diberikan karunia, orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, pada hari terakhir berkata seperti ini. Ya, sudah mengenal Tuhan, mengusir setan, bernubuat, bahkan mengadakan banyak mujizat. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah, apa maksudnya pada waktu itulah? Pada hari terakhir. Saya ulang. Pada waktu itulah dalam ayat ini maksudnya pada hari terakhir. Apa dikatakan pada hari terakhir? Aku, yaitu Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Yesus berkata apa di hari terakhir? Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini judul firman Allah, saya ambil dari kata-kata ini. Pada hari terakhir Yesus berterus terang. Ya, berterus terang bagaimana? Aku tidak mengenal kamu. Lalu dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketika saya baca ayat ini, saya gumuli dan saya renungkan ayat ini, maka pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan ini. Muncul pertanyaan di hati saya. Pertanyaannya Anda lihat di screen gambar di monitor saudara, di gadget saudara. Dikatakan begini, mengapa teguran Tuhan atau mengapa keterus-terangan Tuhan itu datangnya sangat terlambat? Iya kan?
Keterus terangannya, teguran Tuhan yang terbuka terus terang itu datangnya pada hari terakhir. Artinya apa buat kita? Ya semuanya sudah terlambat. Yang namanya pintu kesempatan terbuka itu sudah nggak ada. Kesempatan kita untuk membangun diri kita, kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan kita sudah tertutup. Sebab ini Tuhan terus terang, Dia tegur kepada kita, koreksi terus terang datangnya di hari terakhir yang semuanya sudah gak ada kesempatan buat kita. Tertutup pintu kesempatannya untuk memperbaiki diri. Makanya pertanyaannya yang muncul adalah, mengapa keterus terangan Tuhan, tegurannya itu datangnya sangat terlambat? Kenapa dikatakannya gak dari awal gitu ditegurnya, supaya kita bisa memperbaiki diri gitu, supaya kita bisa mengoreksi diri apa yang kurang kita perbaiki. Kenapa teguran Tuhan keterus terangannya berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah kamu dari hadapanmu, kamu cuma pembuat kejahatan. Kenapa terus terangnya Tuhan tegurannya datang terlambat? Udah gak ada kesempatan memperbaiki diri. Coba Anda lihat gambar berikutnya, saya mau terangkan di sini. Perhatikan ayat ini. Pada waktu itulah, perhatikan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, perhatikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan kata-kata tulisan biru yang saya tuliskan. Ingat, Tuhan berkata begini, aku tidak mengenal kamu. Ingat, merasa mengenal Tuhan belum tentu ternyata kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seringkali kita cuma merasa sudah kenal Tuhan. Ada kan banyak di antara kita, boleh-boleh saja kita orang Kristen, kebanyakan orang Kristen mengklaim, saya udah kenal Tuhan, saya sungguh-sungguh udah kenal Tuhan. Kita merasa mengklaim sudah kenal Tuhan. Tapi ternyata betulkah kita sudah mengenal Tuhan? Sebab Alkitab jelas katakan di hari terakhir Tuhan terus terang menegur, aku ini tidak pernah mengenal kamu. Tapi kita sekarang di dunia merasa begini, tapi saya kenal engkau Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ternyata dari ayat ini, dari teguran Tuhan yang terus terang di hari terakhir, aku tidak pernah kenal kamu loh. Dari sini kita belajar bahwa ternyata yang namanya mengenal pribadi Tuhan itu harus dua arah, mesti dua arah. Kita merasa kenal Tuhan, tapi Tuhan juga harus kenal sama kita. Namanya mengenal Tuhan secara pribadi, kita kenal Tuhan, tapi Dia juga Tuhan kenal sama kita. Nggak bisa yang namanya mengenal Tuhan itu cuma satu arah. Saya kenal Tuhan, tapi Tuhan berkata, tapi aku tidak kenal kamu. Makanya saya pernah ajarkan sama saudara, yang namanya rumus mengenal pribadi Tuhan dengan benar adalah lewat proses yang namanya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang menghasilkan sebuah pengalaman pribadi dengan Dia. Perjumpaan dengan Tuhan yang menghasilkan pengalaman pribadi. Itu kan yang saya suka ajarkan sama saudara, tentang bagaimana kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan dalam hidup kita yang menghasilkan sebuah pengalaman pribadi. Saya suka bilang, saya rasa semua kita ngerti. Dengan kita dengar khotbah, dengan saudara datang ke gereja tiap minggu, otomatis pengetahuan kita tentang Tuhan itu bertambah. Kita tahu, kita ngerti Tuhan itu baik. Tapi apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Kita ngerti Tuhan itu sahabat yang setia, Dia Bapak kita yang baik. Tapi apakah saudara sudah mengalami Dia sebagai Bapak yang baik, sebagai Bapak yang setia dalam hidup kita? Karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan lewat perjumpaan dengan Dia, itu membuat kita betul-betul kenal Dia sebagai Bapa, kenal Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan penyembuh, Dia Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan. Kita kenal Dia, Dia juga kenal kita, Dia menolong kita, kita ngalami perbuatan kuasanya. Nah, dari ayat ini boleh-boleh saja ya orang mengklaim, oh saya kenal Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan kenal sama kita? Jangan sampai di hari terakhir kita syok, kita nangis. Kenapa? Tuhan berkata gini, hei aku tidak kenal kamu.
Kamu ini pembuat kejahatan, pergi kamu, enyah dari hadapanku. Tuhan tolak kita. Ternyata kita cuma merasa kenal Tuhan, dia gak kenal kita. Ketika saya renungkan ini, yang saya tangkap begini, saya dapat penyingkapan dari Tuhan. Perhatikan gambar berikutnya. Mengapa teguran Tuhan dan keterus-terangan Tuhan yang berkata, aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku, itu sepertinya sangat terlambat. Kenapa nggak dari awal gitu loh? Ya, barangkali kalau dari awal kita bisa memperbaiki diri kita kan. Tapi ini dikatakan terus terang, aku tidak kenal kamu, kamu ini cuma pembuat kejahatan. Itu dikatakan Tuhan terus terang di hari terakhir. Mengapa nggak dari awal? Kenapa di hari terakhir yang semuanya serba terlambat? Saya kasih tahu jawabannya, saudara ya. Perhatikan kata-kata ini penting. Sambil saya bacakan tulisan gambar ini, sambil Anda renungkan baik-baik. Kenapa ya? Kok Tuhan berterus terangnya kok terlambat di hari terakhir? Kenapa nggak dari awal ditegur? Perhatikan kata-kata ini. Karena kata-kata ini kita banget saya baca. Bukan karena Tuhan tidak mau menegur kepada kita atau berterus terang kepada kita sejak awal. Tetapi banyak orang percaya ternyata yang tidak siap dengan teguran dan keterus terangan Tuhan. Mengapa gak siap? Sederhana. Dengarkan saya baik-baik pada titik bagian ini. Bukan Tuhan gak mau menegur kita dari awal loh. Kitanya seringkali gak siap ditegur Tuhan. Bahkan kita seringkali gak mau dengar teguran Tuhan. Tuhan tegur dari awal sebetulnya. Tapi masalahnya di kita gak siap. Kenapa saya pakai kata gak siap? Karena seringkali kalau kita datang sama Tuhan, baik datang di gereja, baik kita datang berdoa secara pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, atau kita ibadah seperti online pagi ini kita datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi setiap kali datang ke gereja, datang dalam doa, datang dalam ibadah online, doa pagi seperti ini. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan seperti ini, yang kita harapkan adalah kata-kata yang manis dari Tuhan. Betul apa tidak? Setiap kali kita datang ke gereja, datang kepada Tuhan, yang kita tunggu-tunggu adalah kata-kata penghiburan dari Tuhan. Kata-kata kekuatan. Apalagi kata-kata yang menjanjikan kita diberkati, kita diberikan jalan keluar, kita ditolong oleh Tuhan. Bukankah kata-kata yang manis itu, kata-kata kemenangan, penghiburan itu yang kita harapkan datang sama kita? Betul apa tidak? Jujur saja, selama ini tanpa kita sadari, selalu setiap kali kita datang kepada Tuhan, yang kita tunggu itu kata-kata yang manis, kata-kata kemenangan, kata-kata penghiburan. Begitu datang kata koreksi, datang kata teguran, kita gak siap dengar. Kita lebih memilih menutup telinga kita gak siap ditegur sama Tuhan. Ada teguran, tapi yang kita harapkan selalu kata-kata yang manis kan. Dari firman Allah inilah keterus-terangan Tuhan yang terdengar keras di hari terakhir. Ketika pintu kesempatan tertutup, ini menyadarkan kita, mengingatkan kita firman Allah ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, belajarlah dari firman Allah ini, bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Dia itu bukan sekedar Tuhan atau Bapak yang menghibur kita. Dia bukan sekedar memberikan kata-kata kekuatan. Dia bukan sekedar memberikan kata-kata aku memberkati engkau, tahun depan aku menolong kau. Bukan cuma itu ternyata. Ada mesti utuh memahami Dia sebagai Tuhan dan Bapak kita yang baik. Kita butuh juga ternyata yang namanya teguran Tuhan. Kita butuh yang namanya koreksi Tuhan. Kita butuh yang namanya Dia sebagai Bapa Tuhan kita yang setia. Itu berterus terang akan kekurangan kita. Dosa-dosa kita dibuka sama Tuhan. Kita butuh dua-duanya. Kenapa sih setiap kali kita datang kepada Tuhan yang kita harapkan kata-kata yang manis, kata-kata penghiburan? Itu kan karena kelelahan kita dalam jalani hidup ini. Jujur saja, kadang kita capek hadapi masalah. Betapa banyak tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Betapa banyaknya kesulitan, tantangan, persoalan. Aduh, macam-macam problema yang kita hadapi. Inilah yang tanpa sadar banyaknya tekanan
tatanan kehidupan itu membuat kita setiap kali kita datang kepada Tuhan, yang kita harapkan, yang kita tunggu apa? Kata-kata yang manis, kata-kata kemenangan, janji-janji penghiburan dari Tuhan. Itu yang selalu kita tunggu. Kenapa? Capek kita, lelah hadapi masalah. Tapi saya mau katakan, siapa manusia gak punya masalah? Tapi mari kita sadar, meskipun kita lelah, kita banyak hadapi masalah, kita memang butuh janji Tuhan. Kita butuh kata-kata kekuatan supaya kita gak hancur. Tapi ingat, kita juga butuh dikoreksi sama Tuhan hari ini. Kita butuh keterus-terangan Tuhan yang menegur kita kalau salah. Karena memang kita mesti mengenal Tuhan seperti itu, utuh dua-duanya. Dia datang memberikan janji, menguatkan kita, mengangkat kita, mendorong support kita. Tapi ingat, di saat yang sama kita butuh teguran Tuhan. Kalau Anda jadi orang Kristen, Anda pikir yang Anda butuhkan hanya kata-kata yang manis dari Tuhan. Anda gak pernah dewasa dalam Tuhan. Anda gak mau ditegur sama Tuhan. Nanti kehidupan iman rohanimu nyasar, gak bisa kuat. Kita itu kadang butuh koreksi Tuhan yang nyata-nyata. Dia sebagai sahabat dan Tuhan yang setia, kadang dia tegur kita. Kalau memang kita baca dalam Alkitab, kalau saya selidiki Alkitab, memang seperti itu Tuhan. Kadang dia bicara dengan manis, dia support kita. Kadang dia kasih kekuatan kita, dikasih apresiasi. Tapi kadang Tuhan tegur kita keras dengan kata-kata yang keras, menghardik kita. Saya kasih contoh satu kasus yang ada dalam Alkitab, tetapi itulah yang terjadi. Itulah Tuhan, pandang dia secara utuh, mengerti dia secara utuh. Kadang dia tegur, kadang dia apresiasi kita. Coba lihat Matius pasal 16 di ayat 17. Ayo sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini, saudara ya. Matius 16 di ayat 17, 2 dan 3. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Simon Petrus mendapat reward, mendapat penghargaan dari Tuhan, mendapat apresiasi mungkin lebih tepat. Kenapa? Karena Petrus dia bisa menangkap pewahyuan dari sorga. Petrus bisa menangkap pewahyuan dari Bapa di sorga tentang jati diri Yesus yang sesungguhnya. Ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu semua siapa aku ini?" Nggak ada yang bisa ngejawab. Satu pun nggak bisa jawab. Petrus bisa jawab karena dia bisa menangkap pewahyuan dari Bapa di sorga. Dia katakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus katakan, "Berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan kepadamu, Bapakku yang di sorga yang berkata kepadamu." Dapat pewahyuan, bisa tangkap, diapresiasi sama Tuhan, dipuji. "Berbahagia kamu Simon Petrus, Simon bin Yunus, kamu berbahagia." Tapi di pasal yang sama, di ayat yang berbeda, tiba-tiba Yesus hardik Simon Petrus, ditegur keras. Tuhan kalau negor tidak bersembunyi, terus terang apa adanya, dihardik loh. Lihat kasus ini, kita butuh dua-duanya. Lihat ayat ini, ayo sama-sama kita baca kembali supaya ayat ini menjadi ingat-ingatan, warning buat kita. Kita butuh kata-kata yang manis yang mendorong kita, tapi kita juga butuh teguran supaya kita sadar dari awal. Tapi seringkali kita gak siap itu. Mari kita lihat ayat 23 dalam Matius 16, 2 dan 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Coba kalau Anda yang berada pada posisinya Petrus, Anda yang jadi Petrus, kita yang jadi Petrus, gak gampang loh menerima hardikan Tuhan. Gak gampang orang menerima keterus-terangan teguran Tuhan yang keras. Petrus ditegur gini, "Enyahlah iblis," sambil ditunjuk pasti. "Enyahlah iblis, engkau ini suatu batu sandungan bagiku." Loh udah enak loh. "Hei Petrus, kamu batu sandungan bagiku." Coba kalau ada ditunjuk sama Yesus, dia berkata, "Kamu ini cuma batu sandungan bagiku. Kamu tidak memikirkan yang dipikirkan Allah. Kamu cuma memikirkan yang kamu pikirkan dirimu sendiri."
Nggak enak loh kata-kata ini. Ini hardikan teguran terus terang yang sangat keras. Dan jujur seringkali kita nggak siap. Kan saya tunjukkan alasannya dari depan. Kita ini selalu kalau datang kepada Tuhan, yang kita tunggu, yang kita harapkan kata-kata yang menguatkan kita. Betul apa tidak? Yang kita harapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menghiburkan kita, baru kita puas. Kita itu kadang milih-milih loh saudara ya. Kadang-kadang kita itu punya pendeta favorit, hamba Tuhan favorit. Wah, ini hamba Tuhan favorit saya. Kenapa? Karena firman Allah disampaikan suka menyenangkan telinga kita. Tapi yang keras-keras, yang menegur dosa, kadang-kadang kita skip. Ada ini gak suka saya. Tapi terus terang, pagi ini saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara ingin rohani saudara sehat, rohani saudara bertumbuh dengan cara yang benar, kita butuh dua-duanya. Saya butuh dua-duanya sama dengan Anda. Kita butuh kata-kata yang menghibur, yang menguatkan kita, yang support kita. Tapi ingat, hari ini, sejak hari ini dari awal, kita butuh namanya teguran Tuhan yang nyata-nyata. Kita butuh Tuhan terus terang sama kita. Kalau kita salah biar dinyatakan, bertobat kita dari awal. Memperbaiki diri kita. Kita butuh itu. Jadi sebetulnya pengajaran ini mengingatkan kita. Kita butuh kekuatan janji Tuhan, tapi kita butuh teguran Tuhan. Kalau ditegur Tuhan, jangan marah, bertobat. Supaya jangan terlambat seperti yang dikatakan Matius 7:22 tadi, 23 tadi. Aku tidak mengenal kamu, enyah kamu dari hadapanku. Kamu cuman pembuat kejahatan. Saya mau ingatkan, bedakan teguran Tuhan dengan tuduhan setan. Tuhan menegur kita bukan dalam rangka untuk mempermalukan kita. Catat baik-baik ini. Kalau Tuhan tegur kita, Tuhan terus terang mengkoreksi hidup kita yang salah, itu bukan dalam rangka Tuhan ingin mempermalukan kita. No, bukan dalam rangka Tuhan mau bikin hancur hidup kita. Tuhan ingin kita bertobat. Bagus kan? Tuhan ingin kita bisa memperbaiki langkah kita, hidup kita, supaya benar jalan kita, supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kalau kita nggak bertobat, kita nggak hidup kudus seperti Tuhan kudus, nggak nyambung kita dengan Tuhan. Anda nggak bisa serupa segambar dengan Dia. Doamu tidak akan ada kuasa dan jawaban, karena jalan kita serong, terus serong, nggak kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada jalannya, supaya Dia punya alasan menolong kita, supaya Dia punya alasan untuk memulihkan hidup kita. Mau dipulihkan sama Tuhan, mau ditolong sama Tuhan, terima teguran Tuhan. Karena kalau Tuhan tegur kita, Tuhan terus terang mengoreksi hidup kita, berarti kita udah mulai serong don jalannya. Hidup kita sudah mulai tidak dalam sorot lampunya Tuhan. Udah menyimpang kita, ditegur balik, kembalilah kepada Tuhan. Supaya Tuhan punya alasan menyembuhkan saudara, punya alasan menolong, memulihkan hidup kita. Saudara belajar masih ingat tentang Daud ya, seperti pujian tadi ya. Mazmur 26 ayat yang kedua. Ini kan lagu yang dinyanyikan sama hambanya Bapak Pendeta Insinyur Niko kan. Saya punya teman, saya cukup terkejut ketika sharing-sharing dia nyanyi lagu ini diganti kata-katanya. Harusnya kata-kata puji ini kan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tapi sama teman saya diganti loh kata-kata pujian ini. Ya, dia berkata gini, inilah aku Tuhan. Yang kedua dikatakan, lihatlah aku Tuhan. Dia berkata, lagu ini nantangin Tuhan, nantangin Tuhan. Menurut saya Mazmur Daud ini bukan nantangin Tuhan, tapi memang kita butuh Tuhan uji hati kita, Tuhan periksa hati kita, selidiki hati kita tiap hari supaya kita sadar setiap hari kalau ada yang salah cepat diperbaiki. Belajar dari sikap hidupnya Daud. Harusnya begitu. Ini lagu bukan nantangin Tuhan loh, enggak. Justru lagu ini kita sadar kita banyak kekurangan. Biar dari awal, kalau memang jalan kita udah menyimpang, Tuhan periksa kita, Tuhan tegur kita dari awal. Jangan nanti. Nah seringkali kita gak siap. Nah orang-orang seperti ini gak siap ditegur sama Tuhan.
Ini sama dengan begini loh saudara ya. Kadang-kadang kita nggak siap ya, kadang kita deg-degan. Ada pernah yang namanya general check up. Saya pernah 2 kali general check up, periksa laboratorium di dokter 2 kali berkaitan dengan saya waktu memeriksakan kesehatan saya. Ada tahu begitu general check up itu setelah menunggu hasilnya. Saya hamba Tuhan pendeta pun yang sebetulnya juga beriman sama Tuhan, tapi saya nunggu hasilnya deg-degan juga. Karena orang umur 40 tahun ke atas prostatnya juga diperiksa. Namanya general check up, dari ujung kepala sampai kaki diperiksa hasilnya bagaimana. Termasuk ada sel kankernya enggak, itu deg-degan saya. Deg-degan saya saudara ya. Waduh jangan-jangan ada sel kankernya. Tapi puji Tuhan 2 kali general check up. Berapa lama yang saya pernah lakukan, semuanya sehat puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, seringkali orang general check up nunggu hasil nggak siap. Ya, hasilnya begini seringkali kita nggak siap. Itulah yang terjadi pada kita sebetulnya. Ketika Tuhan check up kehidupan kita, Tuhan periksa kehidupan kita, Tuhan berkata kamu ini loh kekurangannya, lu ini kita nggak siap. Bahkan seringkali kita nggak terima keadaan itu. Itu kan kenyataannya. Ini kan terjadi sama teman saya yang mengatakan rasanya ini lagu nantangin Tuhan, bukan nantangin Tuhan saudara ya. Memang kita perlu diperiksa sama Tuhan setiap hari. Ayat yang kita pelajari Matius 7, 22, 23 ini menyadarkan kita butuh diperiksa sama Tuhan dari sejak awal. Anda lihat kalimat ini, gambar berikutnya. Ada banyak orang percaya hari-hari ini memang tidak siap dengan teguran dan keterus-terangan Tuhan. Dan maafkan kata-kata saya, dan betapa bodohnya sebetulnya kalau kita ini anak Tuhan tidak siap dengan teguran dan keterus-terangan Tuhan. Maafkan, ini kebodohan tingkat tinggi. Tuhan yang tegur kita kok kita nggak mau. Tapi itulah keadaan manusia di akhir zaman, nggak siap ditegur Tuhan, maunya kata-kata yang manis. Saya rindu sebelum kita menyelesaikan akhir tahun ini, mari kita bereskan rohani kita. Masuk tahun baru dengan sifat yang baru, hati yang baru, cara pandang yang baru akan Tuhan. Ya, cara hidup kita, cara hidup yang baru. Kalau selama ini tahun-tahun sebelumnya selalu yang kita tunggu, yang kita nantikan waktu datang kepada Tuhan hanya kata-kata penghiburan, kata-kata yang manis, gak mau teguran Tuhan. Maafkan kata-kata saya. Ini perbuatan kekristenan yang bodoh tingkat tinggi ini. Cuman mau kata-kata berkat, tidak mau teguran dikoreksi. Kalau dikoreksi Tuhan, terima kasih Tuhan, belajar seperti Daud. Tapi memang ini udah dinubuatkan sama Rasul Paulus dalam ayat ini. Sedikit waktu ya, saya baca ayat ini ya dengan cepat ya. Perhatikan. Karena akan datang waktunya, hari-hari terakhir akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tuh, udah dikatakan firman, dinubuatkan. Saya berdoa kiranya ini bukan golongannya kita. Saya baca ulang. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Apalagi, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dengar, ternyata bukan cuma mata yang punya keinginan. Ternyata bukan cuma daging yang punya keinginan. Telinga juga punya keinginan. Dengar baik, Alkitab yang bilang, firman yang katakan, telinga kita anak Tuhan punya keinginan. Apa keinginannya pendeta? Mengumpulkan guru-guru menurut keinginan memuaskan telinganya. Tanpa sadar, dengan kita dibombardir dengan berita-berita di media sosial, pengajaran-pengajaran banyak di media sosial. Ada tinggal pilih kok. Pendeta ini, hamba Tuhan ini dari gereja ini mengajarkan ini. Oh ini kalau pendeta ini ngajarnya ini. Kalau ini caranya begini. Anda sudah tahu. Tanpa sadar sebetulnya kita sudah mulai mengumpulkan guru-guru untuk mengajar di telinga kita yang kita memuaskan telinga kita. Anda bisa nangkap gak maksud saya? Tanpa kita sadari, kita ini sudah mulai mengumpulkan guru-guru yang kita suka mengajar di telinga kita. Saya mau tanya, Anda suka yang bagaimana? Saya bersyukur ya, di channel YouTube kita ini GSPD Philadelphia Jombang, hampir 2.400, 500, 600 tekun saudara ya. Kalau saya lihat di yang lain, kadang 2.000, 3.000, tahu-tahu besok tinggal 16, tanggal 17. Jauh banget ya. Kadang tinggal 750. Tapi saya melihat ini masih 2.000 lebih. Walaupun ada banyak yang bermunculan sekarang saudara. Tapi sebetulnya bukan karena masalah itu. Tapi saya bersyukur melihat Anda ini bertekun gitu ya.
bertekun mendengar firman. Itu angkanya berputar seperti itu. Tentu doa saya, doa saudara berharap kalau bisa akhir tahun selesai bisa 3.000, itu luar biasa. Dan itu tergantung dari sharing saudara. Saya kan cuma di gereja sini saudara ya. Coba sharingkan kepada yang lain untuk menerima berkat. Ya, keluargamu menerima berkat. Ya, dan saya berdoa Anda itu mengumpulkan guru-guru yang sesuai yang Tuhan inginkan, bukan keinginan telinga. Tanpa sadar dengar baik, kita ini mulai bisa mengumpulkan guru-guru yang kita sukai. Saya berharap yang Anda suka itu adalah pengajaran firman yang sehat. Yang sehat, dikatakan begini, mereka, ini jelas lebih keras, akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ada pengajaran tapi kayak dongeng, cerita ini, cerita itu, tapi bukan firman yang dibahas. Cuman 1 ayat 2 ayat ceritanya kemana melebar. Ada kadang anak Tuhan lebih suka yang begini. Saya berharap Anda bukan begitu. Sukalah ajaran yang sehat, walaupun keras teguran. Saya mengajar saudara seringkali teguran yang keras, seringkali juga janji-janji yang menguatkan kita, tapi kadang teguran yang keras. Tapi itu penting buat kita. Jadi ada sekarang memahami kita butuh dua-duanya. Dikatakan apalagi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya tertarik dengan ayat 3 dan 4. Ya, pada hari terakhir akan terjadi seperti ini. Orang memuaskan keinginan telinganya, mengumpulkan guru-guru yang mereka suka. Apa yang mereka suka? Ya cerita-cerita, dongeng-dongeng segala macam. Ini dan itu, bukan pengajaran yang sehat. Yang sehat kadang-kadang tidak enak. Coba beberapa gambar saya tunjukkan lalu selesai. Mengapa kerohanian kita gak sehat? Karena kita makan makanan rohani yang tidak sehat. Yang kita pilih tadi enak kayak, tapi gak sehat ternyata. Karena coba lihat, dan sayangnya makanan jasmani makanan rohani yang sehat itu kadang-kadang rasanya memang kurang enak. Lihat, makanan yang sehat itu kadang gak enak gini. Berasnya beras merah, ya itu mentah cuma digodok semuanya. Itu kan gak ada rasa ya saudara ya. Tapi ternyata itu yang sehat. Kadang-kadang makanan rohani yang sehat itu seperti itu. Kadang udah enak dengarnya, kadang kok keras. Tapi saya mau kasih tahu, itu menyehatkan rohani kita. Kita tutup dengan 1 ayat ini lalu kita akan berdoa. Kita kembali belajar seperti Daud. Ayo kita baca Mazmur 139 23 24 ayatnya 2 dan 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apaku jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di akhir dari pengajaran firman Allah ini, mari belajar bersikap punya hati seperti Daud. Terbuka, Daud itu pernah jatuh, tapi ketika ditegur dia siap. Kadang seperti itu. Kadang kita salah jalan, bersyukur kalau Tuhan datang dengan kata-kata yang keras menegur kita, supaya kita kembali kepada jalan, supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi sebetulnya setiap waktu, setiap hari kita memperbaiki diri. Dan Tuhan senang dengan orang seperti Daud. Memang dia pernah salah, tapi dia bertobat dan dia tidak jatuh di lubang dosa yang sama. Itu yang Tuhan mau. Saya rindu Tuhan punya alasan untuk menolong kita. Saya berdoa 2023 itu tetap menjadi tahun keemasan buat saudara. Tahun kemenangan, tahun di mana Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kita. Bagaimana caranya? Pada waktu ditegur sama Tuhan, walaupun pahit keras, kita sadar kembali kepada jalan Tuhan. Lihat Daud, selalu dia mengalami kemenangan. Memang dia dikejar-kejar kesusahan masalah, tapi selalu diberikan jalan keluar. Karena Daud itu orang yang dicinta sama Tuhan. Kenapa dicinta sama Tuhan? Ketika ditegur, dia sadar. Ketika dikoreksi terus terang, dia minta ampun kembali sama Tuhan. Biarlah kita punya sikap seperti Daud. Ketika Tuhan terus terang kepada kita, ampuni aku Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.